Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mari hidup sederhana dan ikhlas. Menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Lalu, berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh, sedangkan kikir artinya terlampaui hemat atau disebut juga dengan pelit. Hidup sederhana itu bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Lalu, bagaimana cara hidup sederhana itu? Mari kita simak materi berikut ini. Hidup sederhana merupakan perintah Allah dan sunnah Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 67. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah perbelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Ayat tersebut memerintahkan kita agar dalam kehidupan sehari-hari kita tidak menghambur-hamburkan harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak boleh berlaku kikir terhadap siapapun. Kalau kita hemat, itu tidak berarti kita harus kikir. Jadi, hidup sederhana itu adalah merupakan perintah Allah. Berikut ini firman Allah, Quran Surat Al-Isra ayat 27. Innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Apa saja keuntungan menerapkan hidup sederhana? Yang pertama, akan mendapatkan pahala karena mengamalkan ajaran agama. Yang kedua, telah mampu melawan godaan setan. Yang ketiga, akan menjadi orang yang rendah hati dan disenangi banyak orang. Yang keempat, tidak akan ditimpa penyakit resah dan gelisah. Yang kelima, tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ikhlas beramal. Ikhlas secara bahasa artinya bersih. Secara istilah, melakukan sesuatu pekerjaan atau perbuatan dengan tulus hati dan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 berikut ini. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu agama yang lurus atau benar. Orang yang ikhlas adalah orang yang niat beribadahnya atau beramalnya semata-mata karena ketulusan dan murni mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dia beramal tidak bercampur dengan motif lainnya, seperti ingin dipuji ataupun mencari popularitas. Seseorang yang beramal berdasarkan nilai ikhlas, maka Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Lalu, apabila dalam beramal ada satu motif lain yang melandasi pekerjaan tersebut dan bukan karena Allah, maka amal tersebut sudah bercampur sehingga yang terjadi adalah ria, sombong, angkuh, dan sebagainya. Akan tetapi apabila amal perbuatan manusia dilandasi niat yang tulus semata-mata karena Allah, maka baiklah amalnya dan menjadi amal yang sholih atau ikhlas. Berikut ini terdapat sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis riwayat Muslim. Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang kedua, ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri orang yang ikhlas antara lain, yang pertama, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalannya kepada orang lain. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Untuk PR-nya, kerjakan uji kompetensi bab 3 halaman 27 sampai 30 A dan B saja. Dan dikumpulkan besok tanggal 9 Februari sebelum jam 7 melalui nomor WA berikut ini. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.